Selamat sore, dengan saya Letda CKM Dr. Ines Bastian Mulyadi, perwira prajurit karir Angkatan ke-26B, alumni Fakultas Kedokteran Unpridha tahun 2010. Saat ini saya sedang bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, di mana setiap mahasiswa diwajibkan memiliki kemampuan hard skill dan juga soft skill untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Adalah di mana keterbukaan mereka memberikan setiap mahasiswa kesempatan untuk bertanya dan mereka dapat menjawabnya dengan baik, sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan. Unpridha sangat berperan besar dalam membentuk saya menjadi dokter seperti saat sekarang ini, yaitu dokter yang memiliki kualitas sebagai 5-star dokter, yaitu care provider, decision maker, community leader, communicator, dan manager. Jangan ragu bahwa Fakultas Kedokteran Unpridha adalah salah satu fakultas kedokteran terbaik di Jakarta. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan bersama bertanggapan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang yang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru bagi Tuhan. Biarlah segenap bumi bersorak-sorai memuji namanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada kekrik yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Untuk duduk kembali. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 menjadi tema dalam kebaktian kita pada hari ini, yakni bersaksi melalui hukum kasih. Melalui tema ini, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus dengan mewujud nyatakan hukum yang terutama di dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memasuki pengakuan dosa. Ketika kesempatan masih Tuhan karuniakan kepada kita hingga sampai hari ini, inilah anugerah Tuhan kepada kita untuk kita gunakan menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Sudahkah kita memakainya dengan berbagi kasih, menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kita? Ataukah banyak kesempatan yang kita miliki terlewat dengan hal yang sia-sia? Marilah pada saat ini kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita memohon anugerah, pengampunan, dan pemulihan atas setiap hal yang berkenan, yang tidak berkenan bagi Tuhan melalui doa kita masing-masing. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami ketika banyak waktu dalam hidup kami terisi dengan hal yang kurang bermakna.
waktu dan kesempatan yang Engkau karuniakan bagi kami, tak mampu kami hargai dengan membangun hidup yang menyatakan kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Tuhan, tolong dan perbaharuilah hidup kami, menyatakan kasih-Mu yang telah kami alami terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan. Hukum kasih merupakan hal yang utama dalam ajaran Kristus. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan pentingnya kasih kepada Allah dan sesama dalam hidup setiap anak-anaknya. Sebagaimana firman-Nya yang dinyatakan juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 3:13 ayat 1 sampai 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, sekalipun kami dapat berkata-kata dengan semua bahasa, sekalipun kami memiliki iman yang tinggi, tapi tanpa kasih semuanya tak berguna. Tuhan, kami ingin belajar bagaimana kasih itu boleh nyata dan boleh hadir dan boleh diwujudkan dalam hidup kami sebagai tugas panggilan kami dan misi kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga iman kami, sehingga kata-kata kami adalah kata-kata yang penuh dengan kasih. Iman kami adalah iman yang mewujudkan kasih kami kepada Tuhan dan kepada dunia ini.
Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab, membaca firman-Mu. Tuhan, menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, boleh menolong kami semakin mengerti tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambilkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat sekalian, minggu ini kembali kita berbicara soal misi. Tema kita adalah bersaksi melalui hukum kasih. Seorang misionaris yang hidup lama melayani di Tiongkok atau di Cina, yang hidup tahun 1868 sampai 1947, dia berkata demikian, "Semangat misionaris tidak tumbuh dari keyakinan intelektual atau dari argumen teologis, tapi karena kasih. Kasih adalah akar dari misi, pengorbanan adalah buah dari misi." Dan John Stott mengatakan misi berawal dari hati Tuhan sendiri dan disampaikan dari hatinya ke hati manusia yang penuh dengan kasih. Nah, saudara-saudara, apa isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan adalah inti dari kita mengikuti Kristus. Apa itu jawabnya? Jawabnya adalah kasih. Sangat sederhana, inti dari isi hati Tuhan hanyalah kasih. Tentang kasih. Dan semua misi Tuhan juga adalah tentang kasih. Dan jika kita mendengar kata-kata Yesus dari dalam Alkitab, semua bicara tentang kasih. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 mengajarkan kepada kita tentang kualitas untuk mengasihi agar bertumbuh sebagai murid yang bermisi. Ada beberapa yang bisa kita simak bersama, kita pelajari dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Yang pertama, kasih itu harus berorientasi pada misi. Kalau kita perhatikan, ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kalau kita perhatikan, Markus sedikit berbeda dalam tanggapan Yesus di Injil Matius ini. Markus berkata, hukum yang terutama ialah
dengarkanlah Allah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Injil Markus menambahkannya dengan satu kalimat, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini tidak ada dalam Injil Matius. Kalimat ini adalah Shema Yisrael, dipandang sebagai doa yang paling penting dalam agama Yahudi, yang dinaikkan 2 kali dalam sehari, pagi dan malam hari. Kalimat ini diucapkan dengan didahului dalam berkat memuji Tuhan. Tuhan menciptakan terang dan gelap dan membawa siang dan malam. Dia mencintai Israel dan mengajarkan Israel, memberikan Taurat kepada Israel. Shema ini diucapkan untuk menaikkan berkat-berkat Tuhan, memuji-muji Tuhan yang membebaskan Israel, yang menyelamatkan Israel, yang melindungi Israel dari keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian. Shema ini tujuannya agar umat Israel itu dengan seluruh keturunannya terus memiliki kesetiaan, pengabdian, dan kasih kepada Tuhan dan mensyukuri seluruh anugerah Tuhan. Apa artinya kata-kata ini yang disampaikan Yesus kepada mereka? Yesus mau mengingatkan kepada bangsa Israel, kepada ahli-ahli Taurat itu. Kasih Tuhan kepada Israel menuntut mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka itu harus berorientasi misi keluar dan bukan untuk diri sendiri. Itulah maksud Yesus memakai Shema Yisrael itu. Agar mereka bersyukur atas kehidupan, mensyukuri berkat Tuhan, dan mereka menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh bermisi karena kasih yang sudah mereka terima dari Tuhan. Saudara-saudara, kita mendengar kata misi, langsung berpikir kita menyusun strategi misi. Kita membangun rencana misi dalam rapat kita yang berulang-ulang. Kita mengatur persiapan metode bagaimana bermisi. Ingat, misi yang paling dasar bukan strategi atau rencana. Tapi misi yang paling mendasar hanyalah soal kasih, tidak lebih dan tidak kurang. Jika Anda telah mendapatkan keselamatan dari pengorbanan Kristus, karena nyawa Kristus, karena darah Kristus, karena kasih yang besar kepada kita, keselamatan dan segala apa yang kita sudah terima dari Tuhan, maka itulah dasar kita bermisi. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus telah memberikan kasih-Nya, memberikan nyawanya buat kita, yang berharga, bernilai agung, terbaik buat kita. Maka kita diajak memberikan yang terbaik, yang bernilai bagi sesama kita, yang Tuhan tempatkan di depan kita, di sisi kita, di sekitar kita, di dunia keluarga kita, di dunia pekerjaan kita, di dunia masyarakat di mana kita tinggal. Kasih Tuhan yang kita terima membuat setiap kita harus melakukan misi dan melakukan tugas bermisi. Pandanglah, kenalilah Tuhan dan jadilah seperupa dengan Dia. Lihatlah ke sekelilingmu untuk menjadi kehadiran Kristus bagi orang lain. Pandanglah dan sadarilah betapa kita tidak seperti Tuhan. Akuilah dosamu,
berkomitmen untuk terus menjadi seperti atau serupa dengan Tuhan. Lihatlah sekeliling, lihatlah salib dan pengampunan. Kita tidak hidup dengan kesalahan dosa, tapi kita melihat kasih Tuhan yang mengampuni dosa kita. Lihatlah ke atas, lihat apa yang telah Tuhan lakukan. Dia membayar dosa kita. Dia telah menjadikan kita anaknya. Itu sebabnya lihatlah sekelilingmu. Dan bagikanlah keselamatan itu, kasih itu bagi banyak orang. Misi adalah mempraktekkan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, sampai hasratnya memaksa kita taat, berbagi untuk orang lain. Yang kedua, kasih Tuhan itu menuntut. Orang Farisi yang sangat cerdas di mata orang Yahudi, yang bijaksana, yang terpelajar, bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu." Dia mengambil dari Shema, Ulangan 6 ayat 4. Dan Yesus memberikan sedikit perbedaan. Dia katakan begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dalam bahasa asli, dengan segenap pikiranmu. Apa artinya? Kasihilah punya makna kesetiaan yang sungguh-sungguh. Jadi kasih Tuhan Allahmu berarti setialah dengan sungguh-sungguh, perhatikanlah kehendaknya dan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa berarti mengasihi dengan seluruh kehendak, seluruh keinginan, seluruh perasaan dan kemauan dan seluruh kehidupan kita. Tapi yang menarik, Yesus menambahkan kata dengan segenap akal budi atau segenap pikiranmu. Kenapa Yesus memakai kata akal budi atau pikiran ketika berbicara dengan ahli Taurat ini? Kita tahu ahli Taurat adalah mengabdikan dirinya secara penuh, menyelidiki, menafsir tentang kitab suci. Mereka belajar tentang Tuhan dengan luar biasa. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk belajar tentang Taurat Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang kitab suci. Yesus mau mereka berpikir. Yesus mau berkata kepada ahli Taurat, mengasihi Tuhan bukan hanya menyelidiki, bukan hanya menafsir kitab suci, bukan hanya belajar pengetahuan, bukan hanya menghafal kitab suci, atau juga aturan-aturan kitab suci. Tapi mengasihi Tuhan membawa segala apa yang ada padamu ke dalam kasihmu kepada Tuhan. Akal budi pikiran menunjuk kepada pusat kehidupan. Jadi bawalah mengasihi Tuhan berarti bawalah seluruh dirimu, setiap aspek kepribadianmu, seluruh pekerjaanmu, semua hasratmu, semua keinginanmu, semua proses belajarmu. Segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepadamu, pakai semuanya untuk mengasihi Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Jadi saudara-saudara, kasih itu menuntut. Kasih Kristen, kasih murid adalah Tuhan menginginkan milik kita semua, bukan hanya sebagian. Kita dipanggil mengasihi Tuhan tanpa syarat, sepenuh hati. Kasih yang mutlak, kasih yang menuntut, tanpa berharap imbalan, tanpa syarat apapun. Itu sebabnya Anda dan saya pagi ini diajak menengadah ke atas kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan karena Dialah satu-satunya Tuhan yang memelihara kehidupan kita, yang memberikan keselamatan buat kita. Maka kasih itu harus kita nyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Yang berikutnya, yang ketiga, kasih Kristen itu, kasih Kristus itu tidak bersyarat terhadap orang lain. Yesus melanjutkan dengan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ayat 39. Jawaban ini diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Perintah untuk mengasihi sesama bukan hanya tentang mengasihi yang memiliki iman yang sama dengan kita, atau yang memiliki minat yang sama, atau yang mungkin sesuku dengan kita, yang sama-sama pandangannya dengan kita. Perintah untuk mengasihi sesama berarti mengasihi yang antagonis terhadap kita, yang bahkan membenci kita, walaupun sulit kita lakukan. Tapi harga kasih, jika kita ingin menjadi pengikut Kristus, maka kita harus mengasihi untuk seluruh orang seperti apapun dia. Kasihilah sesamamu manusia. Kasih kepada sesama berarti peduli akan kebutuhannya. Bukan sekedar perasaan aja, tapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih kepada sesama bukan berkata, aduh kasihan, tapi sungguh-sungguh melakukan tindakan yang nyata, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi harapan sesama kita. Itu sebabnya lihatlah sekelilingmu. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah setiap orang yang ada di sekitarmu. Ucapkanlah kata-kata yang baik buat mereka. Bantulah mereka. Dan rawatlah mereka dengan kasih dan cinta. Seorang teolog berkata, aku hanya punya satu lilin kehidupan untuk dibakar. Dan aku lebih suka membakarnya di negeri yang gelap gulita daripada di negeri yang dibanjiri lampu. Kasih Kristen, kasih umat Tuhan berorientasi pada misi dan juga menuntut kita memberi dan tidak bersyarat terhadap orang lain siapapun dia. Yang terakhir, yang keempat, kasih itu adalah menerima diri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi banyak orang ini adalah yang paling sulit untuk didengar. Bahwa Tuhan mengasihi Anda secara pribadi. Seorang penulis terkenal, J.B. Phillips, dia sangat dihormati, dia sangat dikagumi. Menulis banyak buku tentang kehidupan spiritual. Dia penulis yang sangat produktif. Selama bertahun-tahun, mungkin ribuan orang, ada banyak surat datang kepada dia. Dan banyak orang bicara kepada dia soal masalah yang dihadapi oleh mereka. Philip membawa banyak orang itu kepada firman Tuhan, kepada perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pelayanannya banyak orang mengalami kesembuhan dan berkat, sehingga mereka kembali mengalami pemulihan. Tapi ternyata Philip menderita depresi klinis sepanjang hidupnya. Dan penyakit itu membawa dia ke ambang bunuh diri yang beberapa kali dia ingin lakukan. Masalahnya sangat dalam. Tapi yang utama depresi yang dia alami karena dia tidak merasa diterima oleh Tuhan. Dan karena dia membenci dirinya sendiri. Mungkin kita alami juga. Kita membenci diri kita sendiri. Atau mungkin aspek dari diri kita sendiri dan kita tidak dapat percaya bahwa Tuhan dapat mencintai kita. Tapi dengan lembut Yesus berkata kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasih itu kita sudah terima.
kita sudah berikan buat orang lain, maka kita pun harus mengasihi diri kita. Dia tidak berkata lebih dari kamu mengasihi diri sendiri, atau kurang dari kamu mengasihi diri sendiri, tapi seperti kamu mengasihi diri sendiri. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mencintai dan mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar dari ini. Mother Teresa berkata, penyakit yang paling menakutkan bukan TBC atau lepra, atau mungkin COVID sekarang ini, melainkan tidak dikehendaki, tidak dikasihi, dan tidak diperdulikan. Kita dapat mengobati penyakit fisik dengan obat-obatan, tetapi satu-satunya obat untuk kesepian, keputusasaan, kehilangan harapan adalah kasih. Banyak di dunia ini yang mati karena kurang makan, tapi lebih banyak lagi yang mati karena haus akan kasih. Karena kasih mendatangkan keajaiban-keajaiban. Bagi Yesus, kesibukan utama orang Kristen meluapkan kasih. Bagi Yesus, komitmen terpenting orang Kristen melakukan kasih. Bagi Yesus, bisnis utama orang Kristen mewujudkan kasih. Bagi Yesus, resep utama kehidupan Kristen adalah dalam kasih. Bagi Yesus, tanpa kasih, hidup pengikut Kristus adalah dalam neraka. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan bermisi, melakukan kasih kepadamu, kepada sesama, dan kepada diri kami, dan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang dalam, yang telah kami terima sampai hari ini. Dan kami yakin sepanjang masa kasih itu akan meluap. Kasih itu akan ada dalam hidup kami, dan kami akan wujudkan di tengah-tengah dunia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Misi suku anak dalam Mentawak. Dalam mengemban misi amanat agung Tuhan Yesus, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku, maka GKI Gading Serpong melakukan serangkaian kegiatan misi ke suku anak dalam Mentawak. Suku anak dalam Mentawak terdiri dari 22 kepala keluarga dengan jumlah jiwa kurang lebih 83 jiwa. Mereka tinggal di bawah tenda di atas lahan yang bukan milik mereka, sehingga sewaktu-waktu bisa diusir. Mereka juga tidak punya penghasilan tetap dan belum mengenal Tuhan. Mereka masih hidup dengan kepercayaan animisme. Untuk menjangkau dan menyelamatkan jiwa-jiwa suku anak dalam Mentawak tersebut, maka GKI Gading Serpong telah menyediakan lahan kurang lebih 1,5 hektar yang diambil dari dana persembahan palungan Natal Jemaat. Di atas lahan tersebut akan dibuatkan rumah petak permanen untuk dihuni dan akan ada pembinaan rohani untuk mengenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan nantinya akan ada pembinaan pola hidup sehat dan normal, bagaimana cara bersosialisasi dengan lingkungan, pemberdayaan di bidang pertanian, dengan program oleh Tim Pokja Suku Anak Dalam GKI Gading Serpong. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tim Pokja SAD Mentawak membuka uluran tangan segenap jemaat untuk ikut dalam pelayanan misi ini. Sehingga amanat agung bisa diwujudkan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan segala gereja, di segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami berterima kasih untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami dengan seluruh pemimpinnya, rakyatnya, biar bangsa kami boleh terus menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Berkati pemerintah yang saat ini sedang menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Biar Tuhan boleh menolong setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan Satgas COVID-nya. Bukan hanya dari yang pusat, bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah. Di provinsi, di kabupaten, kecamatan, di tingkat kelurahan, bahkan di RW dan RT. Biar Tuhan kami semua boleh berjuang untuk melawan penghentian penyebaran COVID-19 ini. Walaupun kami dapat melakukannya dengan hal-hal yang kecil, tapi biar kehadiran kami sebagai umat Kristen dapat sungguh-sungguh membantu pemerintah. Berkatilah pertumbuhan ekonomi bangsa kami. Biar roda ekonomi juga boleh berjalan dengan baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami kehidupan yang baik. Tuhan, kami bersyukur dengan kasih-Mu yang besar untuk gereja-Mu GKI Gading Serpong. Tuhan memberkati gereja-Mu di dalam melakukan tugas dan panggilannya, agar gereja-Mu juga boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Gereja-Mu menjadi berkat bagi dunia ini. Gereja-Mu juga boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga gereja-Mu kehadirannya sangat dirasakan. Ada banyak orang akan merasa kehilangan tanpa kehadiran gereja-Mu. Biarlah majelis jemaat, para pendeta dan para penentu aktivis jemaat dan simpatisan boleh bermisi dengan mewujudkan kasih yang mereka sudah terima dari Tuhan untuk dunia ini dan setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar gereja dan jemaat-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu kepada kami dengan keluarga yang sudah Tuhan berikan, pekerjaan, usaha yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah kami boleh menjaga keluarga kami dengan kasih Tuhan. Kami juga boleh membawa kasih-Mu di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami. Sehingga kami boleh menjaga pekerjaan usaha kami dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan sebaik-baiknya. Sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan dan kepada dunia, pekerjaan dan usaha kami. Tuhan berkati jemaat-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya. Tuhan tolong bantu mereka berjuang menghadapi semuanya. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri, tapi biar mereka boleh berjuang bersama dengan Tuhan menghadapi apapun yang mereka harus hadapi. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang dalam, yang lebar, yang tinggi, yang luas, yang tak pernah bisa diukur. Dan ajarlah kami membagi kasih itu lewat misi hidup kami, lewat kata
tindak dan perbuatan kami, dan memberikan apa yang ada pada kami yang terbaik bagi orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk kepada pelayanan persembahan. Saya ingin memberitahukan bahwa Bapak Ibu dapat memberikan persembahan ini dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening-rekening seperti yang ada tertera di layar kaca Bapak Ibu. Yang kedua, dengan melakukan scan QR code yang ada di layar kaca juga. Dan yang ketiga, Ibu Bapak juga bisa mengumpulkan persembahan tadi di dalam amplop, dan pada saat kita bersama-sama bisa melakukan ibadah onsite, persembahan itu dapat diserahkan. Saya akan membacakan pengantar persembahan. Dengan hati yang penuh ungkapan syukur, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menundukkan kepala, membawa persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersama-sama berkumpul di hadapan-Mu. Kami mau mengingat hari-hari yang sudah kami lalui bersama Tuhan, dan kami tiba di hari ini Tuhan. Kami mau menyatakan dan mengakui bahwa tidak satu hari pun Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu itu. Kalau pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami mau mengaku ini semua dari Tuhan juga. Kuduskan, layakkan persembahan ini Tuhan, dan berkati, pimpin, berikan hati yang takut akan Engkau kepada semua orang yang akan mengelola dan menggunakan ini semua. Biarlah nama-Mu saja ya Tuhan yang dipermuliakan melalui persembahan ini. Kami berdoa, mohon kepadamu dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita dikasihi dan dipilih Tuhan untuk menyatakan hukum kasih yang telah kita alami dan kita rasakan dari Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus dengan menyatakan hukum kasih kepada sesama manusia dengan segenap hati kita. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin.